Halo, assalamualaikum. Advan baru saja merilis sebuah smartphone baru lagi. Ini adalah Advan G9 atau G9 4K Power. 4K itu maksudnya apa ya? Kan 4K itu biasanya identik dengan layar, tapi sepertinya kalau Advan ini 4K itu berarti 4 kamera. Mungkin loh ya. Saya nggak tahu soalnya 4K ini artinya apa, tapi yang jelas seperti ini penampakannya. Layout kameranya ada 4 kameranya dan sudah tidak mirip iPhone lagi. Sekarang sudah mirip Android kebanyakan ya. Ini kalau kamu beli sudah dapat bundling smartphone ya, gratis bonus perdana dengan kuota 360 GB selama 24 bulan setiap isi ulang pulsa minimal 50.000 per bulan. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan ada highlight dari speknya. Dia layarnya 6,6 inci HD+, itu kan HD+ kan, nggak 4K. Kemudian 432 GB, berarti RAM-nya 4 GB dengan storage 32 GB serta front kamera 5 megapiksel. Sementara di sisi kiri ada tulisannya Face ID. Oke, ini mengandalkan Face Unlock berarti. Rear 4 kamera 13 megapiksel serta baterai 5200 mAh. Nah, ini prestasi tersendiri nih buat Advan. Berhasil menghadirkan akhirnya baterai 5200 mAh di level harga, kalau nggak salah ini sejutaan ya. Nanti kita cek harganya. Ya, seperti ini. Nih, ada spek lengkapnya lagi. Kita absen ya. Android 10 1,6 plus 1,2 GHz octa-core. Oke, 4+4 berarti ini core-nya 6,6 inci HD+, 720x1600, 9 berbanding 20 layarnya. 5 megapiksel with f2.2 untuk kamera selfie sepertinya itu ya. Dan rear 4 kameranya 13 megapiksel autofocus plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 with flashlight. Jadi kameranya 13 plus VGA plus VGA plus VGA. Kira-kira selain buat depth sensor buat apa lagi ya dua lensa lainnya? Saya nggak tahu, nanti kita coba aja. Dan ini 432 GB memorinya ya. Bener, berarti ROM-nya 32, storage-nya 32, dan RAM-nya 4 GB. Baterainya 5200 mAh, 4,4 volt, 0,2 C, P sensor, L sensor, acceleration sensor, GPS, dan OTG. Oke. Ini tersedia dalam varian warna green, black, dan blue. Dan saya dapat yang warna green kali ini. Dan langsung kita unbox buat lihat apa aja yang ada di dalam kotaknya dan seperti apa handphonenya ya. Ya, kita langsung dihadapkan dengan smartphone-nya. Hijaunya kayaknya kece ya, tapi kita simpan dulu. Di bawah handphonenya ada informasi penting produk dan kartu garansi ya. Tuh, ada daftar service center-nya, Garut udah ada, mantap. Kemudian di partisi ini disematkan SIM tray ejector. Jadi ini baterainya baterai tanam berarti. Kemudian oke, dapat perdana smartphone. Kemudian ya, kepala charger. Oke, 5 volt 2 ampere, 10 watt ya, mending lah ya dibandingkan yang kemarin NASA Plus cuma 5 watt. Dan ini kabel data atau kabel chargingnya sudah menggunakan kabel data USB Type-C. Jadi smartphone-nya sudah USB Type-C. Mantap, Advan sudah ngikutin. Kemudian ada silika gel seperti biasa. Lalu ada panduan cepat Advan G9. Lalu terakhir nggak ada headset ya, tapi dapat hard case. Ini hard case, bukan soft case, dengan pattern bolong-bolong seperti ini. Fresh ya kelihatannya si hard case-nya, dan di sini ada bolong buat logo Advan sepertinya. Yuk kita langsung ke smartphone-nya sekarang. Kita lihat warna hijaunya. Ya, mengkilap seperti ini, punya pantulan seperti apa ya, kayak komik-komik Jepang yang matahari gitu. Dan ini layoutnya landscape seperti ini ya, logo Advan-nya di situ. Kemudian ini dia 4 buah kameranya dengan 1 buah LED flash dan tulisan 13 megapiksel kamera di situ ya. Dan di sisi kanan ada tombol power dan juga volume rocker, tapi agak kurang tactile. Feedbacknya tuh rada keras dan cukup clicky ya. Kemudian di sisi atas ada port USB Type-C dan juga jack audio 3,5 mm. Jadi walaupun sudah USB Type-C, tetap Advan favoritnya lokasi port buat charging dan buat kabel data ini ada di sisi atas ya. Kemudian di sisi kiri kita bisa lihat hanya ada SIM tray. Kita akan buka. Tereng-teng-teng. Ya. Ya, triple card slot ya. Jadi 2 slot nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD. Jadi buat storage 32 GB-nya masih bisa ditambah micro SD, mantap. Dan di sisi bawah jadinya hanya ada speaker grill sebelah kiri dan juga mikrofon sebelah kanan.
Ini berarti kita nggak boleh pegangnya seperti ini, karena akan menutup speaker. Jadi diputar, yang ada notch kamera tuh di kanan. Dan ini kalau buat main game sih lumayan enak ya. Nih, putar ke sini. Buat jack audio kalau mau colok earphone, jadi nggak ketutup. Kalau megangnya seperti ini, atau kalaupun mau ngandelin loudspeaker juga kayak gini jadinya. Ini posisi yang paling tepat buat memegangnya. Jadi bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi mutarnya itu searah jarum jam ya, kalau mau dibikin landscape. Tapi kalau ditaruh di meja seperti ini, maka yang rentan tertekan adalah tombol powernya. Takut nantinya malah off sendiri ya layarnya. Oke, sekarang kita lihat sisi depannya. Ada kamera 5 megapiksel di situ. Sepertinya masih pakai drop notch. Dan kita akan buka sedikit pelindung di depannya. Mantap. Ternyata masih ada bubble. Satu aja bubble-nya. Jadi untuk anti goresnya masih ada bubble satu. Dan kita akan nyalakan buat lihat software sama sisa storage dan juga mode kameranya. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen. Seperti ini penampakan home screen dari Advan G9, Advan G9. Masih ada application drawer ya, dan looks-nya stok banget. Kita akan lihat dulu bloatware-nya apakah ada. Panduan muslim, oke mantap. Fun Game, Fun Plus ini dari Advan. Ada radio FM. Dan harus pakai headset ya. Sayangnya nggak disertakan dalam paket penjualannya headsetnya. Tapi paling nggak masih dapat charger. Ada Google Meet, sudah diinstalkan, oke. Tapi overall yang bisa dibilang sebagai bloatware paling ini aja sih, panduan muslim ya. Yang lainnya kan bawaannya Google, kalau nggak bawaannya Advan. Ini kalau ngelihat dari susunan core prosesornya, harusnya ini prosesornya sama tetap dengan Advan G5, di mana sekarang Advan G5 dijual di harga 1.090.000-an ya. Udah 1,1 juta lah, banyak yang jual online. Oke, penyimpanan dari 32 GB, kosongnya 24,96 GB ya. 22% digunakan. Kita lihat tentang ponsel, Advan G9, RAM-nya 4 GB dengan versi Android 10. Dan security patch levelnya 5 Agustus 2020. Sudah 2 bulan berlalu, hampir 3 bulan. Apakah ada software update? Belum ada software update, masih tetap di 5 Agustus 2020. Ya. Dan kita akan cek untuk kameranya. Saya penasaran dengan 4 kamera itu buat apa saja. Oke, mantap udah Android 10 ya. Jadi permissionnya seperti itu. Mulai memotret. Kita bisa lihat kalau di samping ada mode malam sekarang di Advan, mantap. Portrait, kode QR, filter, foto audio, panorama, burst, manual, dan otomatis. Manual, ada ISO dan white balance ya pengaturannya, serta exposure compensation. Apa ini? Oke, ini buat meteringnya. Kalau untuk kamera depan ini ada otomatis, selang ini berarti delay ya, pakai timer, foto audio, portrait, ada night mode juga dan ada filter. Setahu saya dari tadi cuma nemu portrait mode doang ini. Ini mungkin yang pakai satu lensa buat bokeh. Untuk kamera depan ada HDR, ada beautification juga. Kamera belakang apa ini? Ini kayaknya buat ini ya, buat ngeblurin background. Kita coba kembali ke otomatis. Di sini ada flash, bisa diatur, dimatikan. Kemudian ada HDR juga, dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita pindah ke video. Untuk video ada selang waktu, gerak lambat, dan mode malam. Yang jelas ini ada time lapse ya, selang waktu itu, kemudian ada slow motion juga. Lalu untuk kamera depan, video, ada video dan mode malam saja. Setting untuk kamera depan, perekamannya sampai dengan HD 720p ya, 720p. Sementara kamera belakang jadi bisa sampai Full HD 1080p ya buat video kamera belakang. Dan kita akan coba buat foto-foto dulu. Menurut saya selfie-nya gimana ya? Kurang. Mungkin di sini juga cahayanya tidak terlalu terang, tapi cahaya studio ini bisa buat bikin video kayak gini harusnya udah cukup terang lah ya. Kalau bikin video dari facecam juga dari kamera depan ini sebetulnya bagus-bagus aja, tapi di Advan G9 ini kira-kira hasilnya seperti itu. Dan untuk kamera belakang kita akan foto beberapa hal.
Oke. Sekarang tanaman palsu. Lalu kita akan foto tulisan di sini. Bunga dari dekat. Dan terakhir Kamen Rider ini. 01. Kuncian fokusnya butuh waktu, dia agak mundur maju dulu sekali sih, sebetulnya nggak terlalu lama. Cuma dari kita tap, dia masih cari fokus lagi, baru ambil ya, nggak langsung tap ambil. Mungkin kan HDR-nya menyala ya, jadinya butuh waktu lebih. Kita akan coba sekarang tanpa HDR. Oke, lebih cepat. Ya, tanpa HDR lebih cepat. Dan seperti ini hasilnya kalau tanpa HDR. Nah, ini layarnya, kalau menurut saya sih layarnya bagus. Ini untuk level harganya. Oh ya, tadi saya udah cari. Di Topet sama di Shopee nggak ada. Tapi saya sempat lihat di story-nya Alisodic. Nih, di Alisodic ini sempat muncul di story-nya tuh. Dia munculin, sempat capture di Tokopedia, sempat naik produknya di harga Rp1.599.000. Oke, berarti selisihnya sekitar 500.000 dari Advan G5 sekarang. Mungkin nanti akan turun juga harganya ini dibandingkan harga resminya dengan peningkatan di baterai. Prosesor sepertinya sama, ya jelas ini kelihatan lebih tebal ya dan lebih berat dibandingkan Advan G5 dulu. Baterainya sekarang sudah 5200 mAh, kameranya sudah 4, tapi tetap fungsinya gitu-gitu aja ya. Sama-sama sudah USB Type-C, peningkatannya itu. Kemudian layarnya menurut saya bagus ini, warnanya saya suka. Dengan dewdrop notch ya untuk kamera depannya, 5 megapiksel di situ. Ini 6,6 inci HD+. Sepertinya buat main PUBG masih bisa, tapi nggak akan nyaman-nyaman banget. Kita rekam video dulu teman-teman. Ini adalah perekaman video Full HD dengan Advan G9. Silahkan dicek audionya. Apakah audionya cukup bagus? Kemarin sih di Advan Asa Plus lumayan ya audionya untuk level harganya. Tapi di Advan G9 ini silahkan teman-teman nilai langsung. Saya akan coba angkat, turun, angkat, turun. Silahkan dicek meteringnya dan juga stabilisasinya ya. Saya sih tidak berharap terlalu banyak soal stabilisasinya, tapi kalau misalkan ini bisa cukup stabil terlihat di layar, maka bagus, karena ini hanya dipakai dengan satu tangan. Ya, ini adalah perekaman dengan kamera depan dari Advan G9. Kira-kira cukup nggak buat meeting online atau buat Zoom ya? Cek juga audionya, dan kita akan putar-putar biar warnanya rada-rada berubah. Tuh, white balance-nya cepat banget berubah. Ini memang rada kena efek dari cahaya merah di samping ya. Oke, seperti itu. Oh ya, kita coba loudspeaker-nya dulu ya. What does perfect even mean? And I start to see, honey, I'm a perfect 10. Oke, buat multimedia seperti itu, menurut saya layarnya bagus, warnanya hidup ya. Kemudian untuk suara, powernya memang tidak terlalu besar, tapi rasanya di telinga udah lebih hidup dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan juga dia, kalau di volume tertinggi, rada kurang jernih sedikit saja untuk loudspeaker-nya ini. Nah, gimana setelah melihat hasil perekaman videonya? Apakah sudah bisa menilai seperti apa kualitas kameranya? Dan ini menggunakan hardcase-nya enak, barusan cepat banget, tidak susah memasangnya dan tidak takut menggores. Oke, kita balikan. Seperti ini penampakannya dengan hardcase-nya. Fresh ya, tapi menurut saya agak nabrak sih antara pola refleksi di back cover-nya dengan pola dari hardcase-nya ini. Tapi ya terserah mau suka atau enggak, selera masing-masing. Menurut saya sih rada nabrak polanya, oke? Paling perbaikan lainnya adalah di apa ya? Saya rada bingung sebetulnya. RAM 4 udah cukup, storage 32 untuk harga segitu lumayan juga. Tapi kebanyakan sekarang sudah mulai pada ningkatin storage ya. Mungkin Advan bisa
sasar di situ, dimana sekarang kebutuhan storage lagi meningkat buat foto, video, upload tugas, download materi, dan lain-lain ya, yang buat sekolah di rumah atau kerja di rumah. Mungkin storage-nya bisa ditingkatin lagi, 64 misalkan. Apresiasi sih buat Advan, buat back covernya yang sudah kekinian, refleksinya udah mantap, kemudian layout kameranya juga udah kece ya. Walaupun memang masih gimmick sih kamera lainnya, 4 kamera tapi cuma bisa portrait mode, 2 lagi buat apa coba? Tidak ada AI mode juga buat kameranya. So, tolong diperbaiki ya kameranya. Mungkin bisa ditambahkan lensa ultra wide. Kalau makro sih boleh, tapi kalau misalkan bikin jadi mahal nggak usah. Layar udah oke, Advan. Good job. OS-nya sudah Android 10. Itu juga saya apresiasi, udah lumayan kekinian dengan jumlah bloatware yang sangat sedikit. Good job Advan. Mungkin karena mereka pakai TKDN lokalnya itu benar-benar di hardware. Jadi softwarenya tidak menambah bloatware banyak-banyak ya. Good job buat Advan. Semoga sukses penjualannya. Demikian unboxing hari ini. Sorry udah panjang banget sepertinya unboxingnya. Inilah dia Advan G9 yang kayaknya akan dijual di harga Rp1.599.000. Mungkin lebih murah, nanti akan saya cek. Dan taruh linknya di deskripsi video ini ya. Begitu ada harga di toko-toko online, langsung saya update linknya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.